Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malikid Dayyan Al-Karimil Mannan Ar-Rahimir Rahman Allazi khalaqal insa wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah al-munazzilul Qur'an wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yuhibbul buhtan. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, saya muliakan. Terima kasih kepada DKM Al-Hidayah yang memberikan saya kesempatan untuk silaturahim ke Masjid Al-Hidayah dengan Bapak Ibu jamaah semuanya melalui tausiah Ramadan. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah tadi disampaikan oleh pembawa acara, tidak terasa kita sudah melalui hari yang ke-8 dan akan masuk hari ke-9. Kita berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Al-Hidayah, itulah nama masjid ini. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Hidayah diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Itulah hidayah. Bagaimana Rasulullah yang punya paman yang namanya Abu Thalib, yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari remaja, kemudian menikah, lalu kemudian menjadi Rasul, tapi karena nggak dapat hidayah, maaf, dia tidak memeluk Islam. Soal bagaimana dan seterusnya, apakah dia di surga di neraka, itu bukan urusan kita, itu Allah. Itulah hidayah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah itu dari aku, kata Allah. Makanya Ramadan kita gunakan dengan baik untuk menjemput hidayah. Karena ketika orang bermasalah, susah untuk dapat pembinaan. Tapi ketika dia dapat hidayah, begitu enteng dan begitu gampangnya dia melaksanakan ibadah. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita ahli narkoba, mereka menjadi peminum minuman keras. Orang tuanya, saudaranya berdoa untuk dia, tapi nggak dapat hidayah. Tapi ketika Allah memberi hidayah, nggak ada yang susah bagi dia. Inilah hidayah. Dan kita sebagai seorang muslim minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah melalui salat wajib yang kita lakukan. 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Itu kalau di jumlah rakaatnya 17. Dan setiap kita melakukan salat, tiap gerakan, ketika kita membaca Al-Fatihah, apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah, tunjuki aku jalan yang lurus. Ketika kita bicara hidayah, Bapak Ibu, ada seorang anak umurnya 12 tahun. Dia tinggal di Madinah dan dia akan belajar di Baghdad. Dia minta kepada ibunya untuk memberikan nasihat.
Kata ibunya, siapapun yang engkau temui, jangan pernah bohong. Itu aja pesan ibunya. Berangkatlah si anak ini menuju Baghdad. Di tengah jalan dia ketemu dengan perampok. Namanya perampok. Kata perampok, kamu bawa apa? Saya bawa duit. Jujur dia, kan memang kata ibunya gitu. Jujur kepada siapapun. Perampok ini dia pikir anak ini bercanda, anak-anak. Udah sana jalan. Begitu dia jalan, ketemu kan perampok macam-macam kan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Begitu ketemu yang perampok ini, kamu bawa apa? Bawa duit. Mana duitnya? Ditunjukin. Kira-kira 400 dirham duitnya. Waktu itu memang ya kalau kita cari kursnya itu 1 dirham ya kurang lebih sama dengan real 2 jutaan. Tapi kan 2 juta duit juga. Kita ini kadang-kadang nyari uang 100.000 susah Pak. Tapi orang nyari triliunan gampang banget. Hanya sekadar oplos pertalit ke pertama atau kembali gitu ya. Nanti penjara lagi urusannya. Kita di masjid aja. 400 dirham. Penasaran nih si perampok. Kamu kok jujur amat, bocah? Ibu saya pesannya begitu. Dengan siapapun jujur. Rupanya si perampok ini mikir Pak Ibu. Anak kecil gini aja jujur. Masa gue yang seperti ini udah gede banget, udah tinggal ibaratnya menjelang maghrib udah mau mati, masa belum tobat-tobat juga. Nah, dapat hidayah dari anak kecil ini. Sehingga dia menyadari kekeliruannya sebagai perampok dan dia tobat. Anak buahnya dia, bosnya begitu, tobat juga anak buahnya. Nah, inilah hidayah. Kalau Allah tuh memberi hidayah kepada orang, insya Allah gampang. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan pernah sedih, jangan pernah putus asa mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, anak saya udah narkoba, ya Allah anak saya brengsek banget, bikin malu, doain terus, jangan pernah putus. Jangan-jangan ada selipan doa-doa kita yang memberikan dia hidayah. Kemudian Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab memerintah di Madinah, dia mendengar percakapan 2 orang wanita, ibu dan anak. Ketika ibunya bilang, kau campur susu itu dengan air. Kata anaknya, jangan Bu, ini dosa. Apa yang terjadi, percakapan antara si ibu dan si anak didengar oleh Umar bin Khattab. Dicatat oleh Umar alamat rumahnya, pergi si Umar. Dia perintahkan anaknya Umar itu, kamu datangin rumah ini dan kamu lamar anaknya. Saya senang dengan perilakunya. Artinya apa? Lewat dialog ini dia dapat hidayah. Lalu kemudian anak itu menjadi mantu Umar bin Khattab. Dan kemudian melahirkan, dan anaknya, ulangi, cucunya Umar bin Khattab itu yang kemudian melahirkan orang hebat. Itulah yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Semoga kita dapat hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تكذبان